Anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masuk semua tidak? Masuk. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah, biar diberi kesehatan dan semoga kami bisa mengisi tugas yang diberi guru. Berdoa selesai. Ayo, 1, 2, 3. 1. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Sekarang Ibu mau tanya nama pahlawan yang kalian ketahui. Yang pertama Caca, coba sebutkan Caca. Pangeran Antasari. Oke, bagus. Iya, bagus. Faiz? Cutnya Ien. Iya. Oke. Egi sekarang. Sultan Iskandar. Oke, bagus kan. Iya, jawabannya bagus-bagus semua. Selain itu masih banyak lagi pahlawan. Nanti Contohnya Patimura, Ibu sebutkan. iya, contohnya Fatimura, Hasanuddin, Dewi Sartika, Dan lain-lain. dan ada lagi Soekarno. Nah, Soekarno ya. mereka merupakan pahlawan-pahlawan nasional. Mereka ini adalah merupakan pahlawan-pahlawan nasional. Nah, Itu. oke. Bisakah kalian meneladani dari sikap pahlawan yang telah disebutkan tadi? Iya. Sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita tidak perlu berperang seperti pahlawan yang kalian sebutkan tadi. Tapi dengan kita belajar, kita juga sudah bisa meneladani dari sikap pahlawan tersebut. Oke anak-anak, terima kasih. Sekarang kita melihat raja-raja yang merupakan pahlawan yang ada di Indonesia. Ada Raja Purnawarman, Bala Putra Dewa, ada Hasanuddin dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno yaitu masa penjajahan tahun 1945. Hasanuddin merupakan pahlawan pada masa kerajaan Islam yaitu tahun 1653 Masehi. Raja Bala Putra Dewa ini merupakan pahlawan pada masa kerajaan Hindu-Buddha yaitu tahun 850 Masehi. Dan juga ada Raja Purnawarman yang masa kerajaannya yaitu pada masa Hindu tahun 395 Masehi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Raja Bala Putra Dewa. Berikut pembahasannya. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Nah, dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, sekarang anak-anak kalian bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya, Ibu bacakan. Nanti kalian diskusikan dengan teman-teman, nanti hasilnya kalian kumpulkan ke WA group. Nah, ini dia. Ini ada 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Kalian bisa mencarinya di berbagai sumber untuk menambah wawasan kalian. Nah, yang pertama, apa hasil dari perjuangan dari Raja Bala Putra Dewa terhadap kerajaan Sriwijaya? Nomor 2, jelaskan apa yang akan terjadi jika Bala Putra Dewa tidak memimpin Sriwijaya.
Yang ketiga, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putra Dewa. Dan yang keempat adalah perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa. Serta yang keenam, berikan pendapatmu apakah Raja Putra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya. Dan dijelaskan. Oke anak-anak, nanti kalian bisa mencari bahannya di berbagai sumber. Perjuangan Bala Putra Dewa adalah kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dengan armada laut yang kuat. Kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan mungkin tidak akan mencapai karena tidak ada yang membangun. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Bala Putra Dewa adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyat terjamin. Dan Bala Putra Dewa berjuang untuk membangun Sriwijaya sebagai Raja Nusantara yang pertama dengan wilayah yang sangat luas. Bala Putra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Hubungkan tentang sikap-sikap Raja Bala Putra Dewa dengan Pancasila keempat, ya, bahwa sikap membela rakyat itu adalah sudah termasuk dalam Pancasila keempat. Yang pertama ini adalah Bala Putra Dewa telah membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Yang kedua, sikapnya yang ditunjukkan oleh Raja Bala Putra Dewa adalah dengan dia membangun armada laut yang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Raja Bala Putra Dewa telah memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dan perlu anak-anak ketahui, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi dengan sikap dia yang telah menunjukkan dan menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat, itu berarti dia menerapkan sifat yaitu Pancasila keempat. Sifat Raja Bala Putra Dewa yang telah menunjukkan bahwa Raja Bala Putra Dewa telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Dengan sifat seperti itu, dia telah menjalankan sila keempat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Juga dengan dia berjuang membangun armada laut yang kuat tersebut juga telah menunjukkan bahwa dia telah memberikan keamanan kepada rakyat, keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat. Itu juga telah menunjukkan sikap pada Pancasila keempat. Nah, bisakah anak-anak menerapkan sifat Pancasila keempat itu di dalam kehidupan sehari-hari seperti Raja Bala Putra Dewa tadi? Contohnya, bermusyawarah waktu menentukan ketua kelas. Terus itu sudah merupakan perwujudan dari sila keempat. Contoh di lingkungan kita seperti dalam pemilihan kepala desa, kita juga harus bermusyawarah dengan masyarakat yang ada di desa itu. Ya, selain itu tadi, kita dalam mengambil keputusan juga harus bijaksana. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan orang banyak. Jangan sampai ada yang tidak adil karena kita mengambil keputusan yang tidak kita intinya tadi. Nah, kalau kita mengambil keputusan harus sesuai dengan hasil mufakat. Jangan sampai apa yang kita ambil, kalau kita mengambil keputusan, kita harus memikirkan orang lain. Jangan kita hanya memikirkan kita sendiri. Karena akibatnya kalau kita hanya memikirkan kita sendiri, orang lain, intinya kalau kita mengambil keputusan tanpa memikirkan orang lain, itu akan merugikan orang lain.
Kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita harus jadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan ya anak-anak. Contohnya, ketika mau jadi ketua kelas, ketua OSIS, kita harus memikirkan anggota dan juga kawan kelas kita. Dan contohnya satu lagi, kalau kita ingin di lingkungan masyarakat, kita harus bisa memberikan contoh yang baik dan pelayanan yang bagus supaya kita bisa disebut sebagai pahlawan. Kita akan selalu dikenang dan juga disebut-sebut kalau kita ini adalah pahlawan yang baik. Pahlawan, jadi untuk menjadi seorang pahlawan kita tidak perlu berperang, tapi dengan kita membantu orang yang memerlukan atau membantu orang tua kita membersihkan rumah, atau kita membantu apa lagi ya Bu? Dengan kita membantu orang yang sangat membutuhkan pertolongan atau memerlukan bantuan kita, dengan begitu kita sudah menjadi seorang pahlawan bagi orang yang sangat membutuhkan. Berdoa mulai. Ya Allah, biar diberi kesehatan dan semoga kami bisa mengisi tugas yang diberi guru. Berdoa selesai.